Pantai Pelangi, tenang, indah dan penuh kehidupan. Laut membentang, pasir membisikkan ketenangan, dan angin pantai membawa aroma garam serta harapan. Di tempat ini, kehidupan dan keajaiban dimulai dari sesuatu yang kecil, sebuah telur yang tersembunyi di balik pasir. Namun, di balik ketenangan itu, ada kisah yang tak banyak diketahui. Kisah seorang pria yang pernah menjadi ancaman bagi makhluk laut ini, namun memilih jalan yang berbeda. Sebuah perjalanan panjang dari kesalahan menuju harapan. Penyu, reptil laut yang telah hidup lebih dari 100 juta tahun. Sebelum manusia menginjakkan kaki di bumi, mereka telah menjelajahi samudera. Namun, kini mereka menghadapi ancaman paling berbahaya yang pernah ada, kita. 6 dari 7 spesies penyu dunia ditemukan di Indonesia. Negeri ini menjadi salah satu tempat paling penting di dunia bagi kelangsungan hidup penyu. Dan di antara pantai-pantai itu, Pantai Pelangi menjadi saksi perjuangan yang jarang terdengar. Ini bukan hanya cerita tentang penyelamatan penyu. Ini adalah kisah tentang hati manusia yang berubah, tentang cinta yang tidak hanya untuk keluarga dan sesama, tetapi juga untuk bumi dan makhluk-makhluk tak bersuara yang bergantung pada kasih kita. Di balik perjuangan besar, selalu ada cerita sederhana. Sarwidi, atau yang biasa dipanggil Pak Min, adalah seorang mantan pemburu penyu. Seorang nelayan yang terbiasa hidup dari laut. Hingga suatu hari, ia mulai mempertanyakan caranya mencari makan. Dari laut yang ia ambil, ia belajar untuk memberi. Parangtritis itu kan warganya warga petani, bukan nelayan. Biarpun dekat laut, tapi nggak basicnya basic nelayan enggak. Jadi basicnya petani. Jadi warga itu mau nangkap ikan bingung waktu itu, Kak. Lah ikan itu nangkapnya pakai alat apa dan sebagainya itu kan juga kebingungan karena ya itu bukan basic nelayan, basic petani. Jadi tahunnya ya cuma menanam padi, menanam bawang merah. Tapi menangkapnya ikan di laut itu susah. Nah makanya si petani itu sebagian pada memburu itu karena itu penyu itu hewan paling apa ya, istilahnya paling lunak. Kita nggak usah nangkap ke tengah aja sudah ke tepi lah itu. Jadi naluri warga itu cuman cara-caranya nangkap itu nggak usah pakai alat, tapi sudah dapat salah satu istilahnya binatang itu dari telur, dari induknya kan enak itu, enak mudah nangkapnya, nggak pakai alat ya. Ya itu awalnya itu sebetulnya ya saya itu kan pemburu, tetapi kan orang itu lama-kelamaan apa ya, punya istilahnya naluri pemburu itu mudah lama-kelamaan kan punya naluri, wah caranya kalau gini terus mungkin dulu itu penyu itu kan bisa habis kan gitu. Jadi kami itu naluri saya setelah kami jadi pemburu itu kami sadar ke jadi konservasi itu karena punya gambaran bahwasanya penyu itu kalau diburu terus kan tahun-tahun ke depannya kan pasti punah. Pak Min pernah bermimpi. Dalam tidurnya, seorang perempuan misterius meminta ia berhenti mengambil telur penyu. Mimpi itu menempel erat dalam benaknya, mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Dari pemburu, ia mulai jadi pelindung. Perlahan, tapi pasti. Nah itu cuma mimpi ya. Mimpi itu kami sebetulnya kan kita tidak terlalu mendalami, tapi apakah itu untuk peningatan kami, mungkin itu. Jadi kami ya mimpi itu tengah-tengah apa ya, saya percaya tengah tidak akan gitu. Jadinya adanya mimpi itu kami tengah percaya tengah tidak. Nah, akhirnya saya itu ya juga percaya, tapi
nggak seketika, itu dari pakai proses juga. Namun, perubahan tidak datang dengan mudah. Ketika ia memutuskan berhenti memburu, banyak yang mencibir, penghasilannya hilang, dan di rumah Bumin pun sempat merasa ragu. Mereka hidup seadanya, beratap terpal tanpa listrik, dengan bayi yang baru lahir, di tengah gelap malam dan debur ombak. 2009 itu nikah sama Pak Min, terus 2010 kita tinggal di Parangsumo, terus buka usaha di sini TP itu dari sejak anak saya umur 3 bulan pindah ke sini. Ya, nah itu dan dulunya itu nggak ada rumah, nggak ada listrik sama sekali itu selama 6 tahun. Iya, selama 6 tahun itu nggak ada listrik, nggak ada rumah. Jadi cuma pakai terpal biru gitu loh. Pakai terpal itu, nah tinggal di situ anak saya dari umur 3 bulan sampai 2016 baru bisa membangun rumah. Tapi disitulah cinta tumbuh. Bumin pernah melihat semangat suaminya. Ia rela ikut berkorban, menggantikan tugas Pak Min saat sakit, menimba air dari laut berpuluh kali sehari. Ia mendampingi bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai satu-satunya orang yang benar-benar percaya pada harapan suaminya. Dari keluarga kecil yang nyaris tak punya apa-apa, mereka membangun sebuah konservasi yang kini menjadi rumah bagi ratusan ribu tukik. 2013 Pak Min itu udah sakit, gula, opnam di rumah sakit. Nah kan waktu musim telur menetas ya kayak gini waktu musimnya menetas itu. Lah itu kan ditinggal opnam, ya aku gimana lagi, mau nggak mau harus ikut membantu ganti air itu. Ganti air itu kan enggak, kalau sekarang pakai mesin loh, kalau dulu enggak, cuman pakai ember, ngangkut, ambil di laut itu, kita bawa ke sini. Ini bukan sekedar perjuangan menyelamatkan penyu. Ini kisah manusia menyelamatkan satu sama lain demi sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Ketika Pak Min berhenti memburu, tak semua orang mendukung. Ada yang mencibir, bahkan mengancam. Masyarakat sekitar menganggapnya aneh, bahkan mengganggu mata pencarian yang selama ini dianggap lumrah. Itu sebetulnya ya karena konflik itu ya. Orang makanya warga itu kan ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi ya itu cuma suara-suara sumbang aja. Suara-suara sumbang biar untuk mencoba mungkin itu untuk cobaan bagi saya. Suara-suara mau dibakar, mau dirubah dan sebagainya cuman suara-suara sumbang untuk hati saya itu istilahnya mau berlanjut atau enggak itu kan dikarenakan suara itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap jalan. Kalau dulunya memang masih diremehkan sih Mas sama masyarakat. Karena apa? Karena Bapak itu orang nggak punya lah sama sekali, orang termiskin lah gitu lah. Maksudnya orang nggak punya lah gitu kan. Karena apa? Karena dia dulunya itu, ya saya kan nggak tahu di antara keluarganya Bapak sama istrinya dulu kan saya nggak tahu. Saya tahu-tahunya dia udah sebatang kara lah gitu loh. Ya udah karena jodoh saya ya saya terima. Habis itu dia kan bilang aku nggak punya rumah, ya udah kita berjuang bersama gitu ya. Namun ia memilih cara lain, menyelamatkan telur penyu satu persatu dengan uang sendiri, hingga harus menjual kambing terakhir miliknya. Ia rela kelaparan asal tukik bisa hidup. Saya kan punya gambaran waktu itu. Gambaran caranya warga ini dapat telur dijual, di wisata atau dikonsumsi. Nah itu kan saya memberanikan diri itu. Memberanikan diri, barangkali siapa yang dapat telur, tapi induknya jangan dipenggal. Itu telur-telur itu dibawa ke tempat kami. Nah besok itu telur itu saya ganti kan gitu. Nah itu rupiahnya berapa? Rupiahnya kayak saya kasih 2.500 kan itu. Oh ya kalau gitu siap Pak. Ya tapi kan saya nggak kepikiran.
Nah ini uang untuk ganti itu uang dari mana kan gitu. Cuman saya itu kayak apa ya, kayak spontan nih. Spontan istilahnya memberanikan diri untuk mengganti. Pada kehidupan saya sebetulnya itu orang pas-pasan ya. Masa untuk mengganti telur kan harus mengeluarkan uang kita sendiri, bukan uang dari siapa-siapa lah itu. Cuma solusi saya itu kebetulan waktu dulu itu kan banyak yang ngantar si telur itu. Ngantar telur itu ada berapa, 7 sarang tuh berapa ya dulu itu. Itu telurnya ya 800-an lah, itu saya kebingungan. Sampai-sampai saya itu bilang sama orang rumah itu saya, kalau kita punya kambing kita jual untuk ganti telur boleh enggak kan gitu. Nah, orang rumah ya betulnya keberatan lah itu, akhirnya boleh ya. Saya semangat itu kambing itu saya jual untuk mengganti si telur itu. Supaya apa? Supaya telur itu bisa kita selamatkan. Ya dulunya sih memang nggak setuju Mas, karena apa? Karena biaya Mas. Di sini kan dulu belum ada penghasilan sama sekali. Belum ada penghasilan, saya berusaha memelihara kambing. Lah terus kan dulunya Pak Min itu bilang, siapa yang mau menemukan telur penyu nanti tak ganti per butir 2.000. Lah itu, lah ternyata setiap tahun kan banyak yang nganterin. Lah itu tadi, terus aku kan memelihara kambing itu selama kalau nggak salah 4 tahunan lah itu. Lah terpaksa kan harus membayar per butir telur tadi kan, setiap orang mengantar ke sini. Nah itu tadi udah lama-kelamaan Pak Min bilang, udah Mak besok kalau memang sekarang itu kita berusaha dulu, mungkin besok kedepannya kita lebih baik gitu kan. Bu Min pun ikut merasakan getir perjuangan itu. Ia melihat suaminya terluka secara fisik dan mental, tapi tetap berdiri untuk satu hal, harapan. Ya memang sih perjuangan memang harus pengorbanan dulu kan itu. Saya berpikir aduh besoknya itu mau gimana ya kok gitu loh. Jadinya tuh kalau takutnya kan Bapak ya kan nggak tahu kan, namanya juga umur itu kan nggak tahu gitu loh. Cuman itu aja. Ya kalau sekarang aku sih sebenarnya ya kalau sama Bapak itu udah bahagia, udah bangga. Cuman pikiran saya takutnya karena apa? Bapak udah melawan penyakit itu. Yang saya takutkan cuma satu itu. Cuman takutnya nanti yo kan umur nggak tahu itu tadi loh gitu. Itu yang paling takutkan. Ya semoga aja Bapak panjang umur, terus sehat selalu itu loh Mas. Tapi yo ini tadi yo. Konservasi bukan sekedar menyelamatkan tukik, tapi memilih jalan yang lebih sunyi demi sesuatu yang lebih berarti. Ini bukan tentang hari ini, tapi tentang masa depan kita. Langkah selanjutnya itu kami ambil dari anak-anak, bukan dari orang-orang dewasa. Karena apa? Karena dewasa itu nanti kalau ditegur kan akhirnya bisa menimbulkan masalah. Makanya saya punya prinsip, punya gagasan itu saya mulai dari anak-anak. Ya si anak-anak ini nanti kan biasanya kan kalau perbuatan baik dan bunuh itu kan biasanya cerita sama tetangga, cerita sama mbahnya, bapaknya kan itulah. Akhirnya sampai sekarang itu manfaatnya besar sekali. Jadi kami itu hikmahnya kalau warga itu bisa sadar hampir 90% lah. Itu karena anak-anak sebetulnya. Jadi kami memang nggak negur langsung sama yang pelaku-pelaku itu, tapi yang negur ya dari anak-anak itu. Dari satu tekad lahirlah komunitas 4 anak muda pembentuk 4K. Mereka terinspirasi oleh keteguhan Pak Min. Komunitas ini kini membuka jalan bagi ratusan relawan dari berbagai latar belakang. Salah satu inspirasi kita justru memang dari Pak Saridi atau Pak Min itu sendiri, karena
buat kami cukup jarang sekali orang yang tetap bertahan di dunia konservasi yang mungkin terkait finansial tidak seberapa, tapi tetap bertahan dan mau ngurusin sesuatu yang orang lain cuma sebatas akhirnya hanya FOMO di awal begitu ya. Mas Aridi tetap bertahan, pengen kedepannya orang itu kenal dan merawat penyu, orang itu kenal dan melindungi penyu, orang itu kenal dan menyayangi penyu. Itu butuh waktu yang panjang dan itu yang dilakukan Pak Min. Kita pengen hal itu juga tersalurkan ke anak-anak muda, makanya kami bersama Pak Saridi membuat komunitas relawan tadi, menseriuskan supaya lebih banyak anak muda yang terlibat di dunia konservasi penyu, khususnya di Pantai Pelangi. Mereka berjalan malam-malam di pasir yang dingin, mencatat, mengamati, menjaga, bukan karena uang, tapi karena cinta pada lingkungan. Sebenarnya aktivitas patroli itu tujuannya bukan untuk mencari penyunya ya, bukan mencari telurnya, tapi kita lebih membangun empati orang untuk kenal penyu itu secara keseluruhan. Penyu itu bukan sebatas kita ngelepas tukik sebagai euforia, tidak, tetapi ada rangkaian di sebelum itu gitu, atau setelah itu yang kita kenalkan. Sebelum kegiatan pelepasan tukik ya kita harus menyelamatkan tukiknya atau telurnya atau induknya, makanya ada program patroli. Jadi ketika program patroli ini berjalan ada SOP-nya, gimana sih supaya induk penyu itu nyaman bertelur, gimana sih kita harus memposisikan diri ketika mereka bertelur tadi, terus pemindahannya dan segala macamnya, dan itu memang ada teknis secara biologinya gitu atau bioetiknya ketika kita menyelamatkan itu, lebih ke situ. Dan nanti kalau sudah menetas ya pasti nanti akan kita lepaskan. Konservasi bukan tentang euforia melepas tukik, tapi tentang empati, tentang mengenal proses dari telur, sarang, hingga laut lepas. Dan lebih jauh lagi tentang membentuk manusia yang lebih peka. Sebenarnya balik lagi, Jogja itu banyak ya penggiat konservasi, memang nggak cuma penyu. Ada yang namanya burung, ada yang namanya tanaman, tapi aku mensoroti penyu. Pertama, balik lagi, penyu ini sebenarnya aset Jogja yang memang belum dikenal jauh oleh masyarakat Jogja sendiri. Itu pengalaman kami, banyak orang Jogja yang baru, oh iya Jogja ada penyu ya, ini berarti memang kesadarannya masih rendah. Kemudian yang kedua, banyak juga ternyata penggiat-penggiat lingkungan atau konservasi yang berurusan dengan penyu, tetapi ini tidak terangkat. Makanya tadi Pak Saridi bertahan dari 2010, ya kondisinya seperti itu saja, tidak ada yang perkembangan yang signifikan karena ya atas dasar keinginan sendiri. Kita coba untuk masuk ke situ, membantu masyarakat Jogja untuk kenal nih, penyu itu aset kalian loh, penyu itu harus dijaga, penyu itu harus dirawat. Jangan hanya kenal penyu itu di tempat lain, mungkin di Kalimantan, di Bali, atau di Papua. Rumah kalian sendiri tuh juga ada penyu, dan itu harus dijaga. Jaga penyu ya berarti kita menjaga semangat pelestari lingkungannya juga. Ya Pak Saridi ataupun konservator lainnya ataupun relawan itu harus dijaga juga. Ataupun publik bisa membantu dalam hal-hal lain yang kedepannya bisa terlibat juga, begitu. Penyu tidak hanya butuh pasir dan laut, mereka butuh perlindungan, ilmu, dan rasa peduli. Di balik keberhasilan konservasi, ada data, pemantauan, dan dedikasi yang konsisten. Setiap langkah relawan, setiap tangan yang menggali pasir adalah bagian dari rangkaian panjang untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka belajar bagaimana membaca jejak, memahami perilaku penyu, hingga menjaga suhu inkubasi. Konservasi bukan hanya merawat telur, tapi menjaga makna di baliknya, bahwa tiap tukik yang dilepas adalah simbol harapan. Ya, tempat ini tempat konservasi atau tempat penangkaran ini yang membuat atau menginisiasi dari Pak Saridi itu sendiri. Kalau membangunnya mungkin di tahun 2013-an mungkin, karena pergerakan Pak Amin di 2010 itu baru sebatas menggunakan terpal
untuk penetasan dan segala macamnya. Baru di tahun 2013 inisiatif dari Pak Saridi kemudian dibantu sama teman-teman pemancing untuk membuat tempat penangkaran dari konservasi penyu. Jadi ini belum lama, ya mungkin kurang dari 10 tahun lah. Kalau bak-bak yang kecil ini memang untuk tempat tukik atau anak penyu, transit sementara sebelum mereka kembali ke laut gitu. Kalau yang besar, kolam besar itu untuk merawat penyu yang jadi sampel edukasi kami. Jadi memang penyu-penyu yang besar itu dirawat dari telur, menetas sampai sekarang sudah usianya 5 tahun lebih. Tetaskannya ada tempat sendiri, jadi di dalam pasir kita menyebutnya sebagai metode sarang semi alami umumnya. Terus itu baru dibawa ke sini setelah menetas, nanti kita lihat atau memang memungkinkan dilepaskan di hari H atau hari H0 gitu ya, kita lepaskan langsung tukik itu ke laut. Gitu. Berada di sini itu kurang berapa hari? Paling lama saat ini hanya sampai seminggu. Kalau dulu mungkin bisa sampai lebih dari 1 bulan begitu. Karena tukik semakin cepat kembali ke laut itu semakin baik. Ya, kalau yang paling dominan di sini itu jenisnya penyu lekang. Penyu lekang yang sekarang kita bisa lihat ada 2 yang jadi dewasa itu penyu lekang. Terus ada penyu sisik yang cukup langka juga, dan paling langka kita menemukan penyu belimbing. Jadi penyu belimbing pernah ada catatan dan ada dokumentasinya mereka pernah mendarat di Pantai Pelangi. Tetapi memang mereka sangat-sangat langka untuk bisa kita temukan di Jogja atau di Pantai Pelangi. Terakhir di tahun 2021. Di balik butiran pasir, suhu bumi ikut berbicara. Penyu bisa punah hanya karena terlalu banyak tukik betina lahir akibat perubahan iklim. Fenomena feminisasi ini membuat keseimbangan spesies penyu menjadi terancam. Abrasi pantai menggerus ruang bertelur. Mikroba baru tumbuh dalam pasir hangat. Ancaman datang bukan dari laut, tapi dari darat dan langit yang terus menghangat. Kalau kita bicara penyu dan permasalahan di sekitar kita maupun yang lokal maupun yang global banyak sekali. Kalau kita baca di akhir-akhir artikel ilmiah terbaru, kalau kita bicara perubahan iklim memang sangat erat kaitannya dengan penyu, misalnya soal feminisasi. Karena suhu yang panas gitu ya, perubahan suhu muka bumi, ini kondisi kita udah plus 1,5 loh, bukan bicara mau mencapai terus sudah posisinya seperti itu. Ada kecenderungan penyunya jadi lebih banyak betina gitu. Akibatnya apa? Kalau kita bayangkan, kalau kita manusia saja lebih banyak betinanya dibandingkan yang jantannya, tentu rasio untuk perkawinan jadi tidak seimbang. Jadi meskipun mungkin jumlah telurnya yang menetas banyak, tapi kalau proporsi jantan betina tidak seimbang karena perubahan iklim ini, sebetulnya juga itu mengarah ke kepunahan begitu. Dan sayangnya memang studi seperti itu masih belum saya lihat di Pantai Pelangi kalau dan sekitarnya, masih butuh kita dorong lebih lanjut karena itu kaitannya dengan kepunahan. Dan aspek-aspek lain sebetulnya berkaitan dengan perubahan iklim tidak hanya soal feminisasi, tapi juga soal bagaimana suhu yang berubah itu mempengaruhi tingkat kesuksesan penetasan telur penyu, atau juga soal penyebaran penyakit. Karena ketika telur itu masuk ke pasir, kondisi tertentu menyebabkan adanya mikrobia tertentu yang bisa hidup dengan kondisi yang berbeda, sehingga bisa menyebabkan tingkat kesuksesan telur juga. Dan aspek lain tidak hanya di aspek sarangnya aja, perubahan iklim juga berpengaruh dari beberapa studi ke pola arus, ke cara makan, ke lokasi makan. Jadi banyak hal yang terdampak, tidak hanya sekedar feminisasi, tapi feminisasi memang jadi yang paling kunci. Bahkan pantai yang dulu luas kini menyempit, dan jika tak dijaga, generasi tukik berikutnya tak akan menemukan tempat untuk lahir. Ketika kita berbicara degradasi, ada banyak faktor. Kalau kita coba lihat di pantai pesisir Jogja ya, Bantul, memang yang menjadi isu yang sangat concern itu masalah abrasi pantai, sehingga tergerus terus-menerus tiap tahunnya laju abrasinya. Bayangkan kalau kita menjadi penyu gitu ya, kita mau bertelur, tiap tahunnya tempat kita bertelur makin sedikit begitu. Padahal penyu sendiri kan butuh puluhan tahun untuk sampai ke fase tersebut. Atau analogi kita misalnya sebagai ibu mau melahirkan ada 10 rumah sakit, tiap tahun rumah sakitnya berkurang 1. Nah itu juga sama. Jadi abrasi pantai menggerus pantai, memperkecil area peneluran penyu, yang artinya
memperbesar peluang kepunahan juga. Dan ketika sains dan semangat warga bersatu, perubahan bisa dimulai. Bukan dengan alat canggih, tapi dengan hati dan kerjasama. Kalau bicara kenapa penting untuk menyelamatkan penyu, tentu ada banyak aspek dari sisi ekologis untuk membahas hal tersebut. Tapi yang salah satu hal yang penting dalam konteks ekologi global, satu, penyu dia sangat berperan erat, tentu berbeda spesies bisa beda fungsinya, berperan erat untuk dalam tanda kutip menyuburkan ekosistem tertentu. Misalnya penyu hijau, dia sendiri menyuburkan ekosistem lamun secara tidak langsung, dia makan lamun, tapi di sisi lain juga dia menyuburkan ekosistem tersebut supaya dia tambah subur. Penyu lekang juga sama. Dalam hal lain juga kita lihat konteks ubur-ubur misalnya, penyu itu termasuk salah satu predatornya ubur-ubur. Dan yang menarik kalau kita bicara perubahan iklim, ubur-ubur itu termasuk organisme yang winner. Winner itu artinya dia diuntungkan dengan adanya perubahan iklim. Karena anakannya ubur-ubur dengan suhu yang lebih hangat, dia lebih semakin bersemangat untuk hidup. Nah, dengan adanya penyu ini sebetulnya menekan populasi ubur-ubur tersebut. Karena ubur-ubur sendiri berkompetisi ya, dia dengan organisme yang lainnya, dengan ikan juga dan sebagainya. Jadi penyu itu sebetulnya penting untuk menjaga kestabilan ekosistem laut itu sendiri, yang sadar atau tidak sadar kita rasakan manfaatnya. Warisan terbesar bukanlah harta, tapi keteladanan. Teladan tentang bagaimana manusia berubah dari merusak menjadi menjaga. Pak Amin dan Mumin tak hanya menyelamatkan penyu, mereka mengajarkan arti menjaga. Menjaga laut, menjaga cinta, dan menjaga hidup. Anak-anak mereka tumbuh bukan dalam kemewahan, tapi dalam nilai. Nilai bahwa sekecil apapun perbuatan bisa memberi dampak besar. Dan setiap tukik yang menuju lautan adalah doa. Doa agar laut tetap ada, agar manusia tetap punya hati, agar bumi tak kehilangan penjaganya. Gimana ya? Kalau sekarang sih aku udah bangga lah. Wah, bangga ya. Sekarang harus merasa itu udah bangga. Karena apa? Bapak itu benar-benar berjuang, peduli bener gitu loh. Jadi dia itu dari hatinya sendiri gitu loh. Enggak cuman karena uang itu enggak. Karena dari hatinya sendiri dia itu pengen melestarikan alam, memberi untuk belajar anak-anak itu dia ngerti. Nah, kalau harapan saya itu kegiatan kami terutama konservasi di Parangtritis itu semoga itu banyak yang dukung, yang support terutama dari pemerintah, dari dinas, dari warga, dan kalangan anak-anak muda. Karena apa? Kedepannya penyu itu mudah-mudahan tetap lestari kan gitu. Harapan saya seperti itu. Saya pribadi berharap banyak harapan saya soal konservasi penyu di pesisir Bantul, Jogja. Yang paling utama sebetulnya saya berharap bahwa kelompok-kelompok pelestari penyu yang jumlahnya 6-7 tadi itu memang sesuai namanya lestari. Lestari tidak hanya penyunya, tapi lestari kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dari sisi ekologi tentu kita berharap data-data ekologi semakin baik sehingga dalam konteks kepunahan penyu ini harus kita tahan, jangan sampai punah. Dan bicara Jogja, dia ratusan sarang tiap tahun, dia ribuan telur tiap tahun. Tapi kalau kita lihat di data global, misalnya di State of the World of Sea Turtle, datanya tuh rendah sekali. Atau kita bicara misalnya dari sisi aspek genetik misalnya ya, untuk melihat bagaimana aspek kekerabatan penyu Jogja sama yang lainnya, seandainya bersaudara jauh atau siapa keluarganya, itu juga masih jarang di Jogja. Padahal Jogja termasuk tempat peneluran yang luar biasa, sehingga aspek penelitian juga harus banyak kita dorong. Dan yang ketiga, harapan saya adalah bahwa sepertinya kalau kita terjebak dalam mentalitas menyalahkan atau blaming mentality, kita nggak akan sampai kemana-mana. Akademisi, media, masyarakat lokal, pemerintah, private sector harus turun bersama karena ini satu-satunya pantai penyu yang kita punya. Kuncinya cuma satu, kita semua harus bisa konsistensi dalam semua hal atau semua bidang yang kita geluti.
Entah apapun itu, bidang konservasi, apapun lah pokoknya, tidak hanya di lingkup konservasi ya, karena dengan konsistensi, dengan sesuatu yang stabil progresnya, pastinya nanti akan ada celah-celah ataupun harapan-harapan baru. Begitu pula di Pantai Pelangi, Pak Sarwidi, mungkin di 2010 beliau berjuang sendiri, mengusahakan, ternyata ada teman-teman relawan, ada pemancing, segala macamnya mensupport beliau. Karena ya tadi kita melihat orang ini konsisten, Pak Sarwidi ini konsisten. Begitupun juga teman-teman muda ataupun siapapun, ketika konsisten, ya pasti suatu saat akan ada hasil yang baik. Tinggal seberapa kuat kita bertahan untuk sampai di tujuan kita, begitu. Dulu, ia datang membawa senyap. Langkah-langkahnya di pasir, menyisakan jejak perburuan. Bukan karena ia kejam, tapi karena itulah hidup yang ia tahu. Dan hari ini, ia kembali ke tempat yang sama, bukan sebagai pemburu, tapi sebagai penjaga. Ini bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang membantu tidak lagi menjadi bagian dari luka. Dan seperti penyu yang selalu tahu jalan pulang, ia pun pulang ke dirinya yang baru, ke dunia yang ingin ia jaga.